Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar salah satu dari materi matematika SMP. Sebelum itu, izin saya perkenalkan diri. Nama saya Intan Permanasari, mahasiswa IKIP Siliwangi dari kelas A1 angkatan 2019, Prodi Pendidikan Matematika. Langsung saja ya, kita lanjut. Materi yang akan saya bahas kali ini ialah tentang volume bangun ruang sisi lengkung, yang dimana bab ini merupakan bab kelima dari semester 2 kelas 9 untuk sekolah menengah pertama. Nah, dulu kan kalian itu pernah belajar tentang volume BRSD atau bangun ruang sisi datar. Lantas, apa perbedaannya? Yaitu volume BRSL dan juga volume BRSD. Jika kita lihat, mungkin perbedaan yang lebih tampak ialah mungkin dari bentuk alasnya. Namun jika masih bingung, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Perhatikan ketiga bangun ini, yaitu ada bangun prisma, balok, dan juga tabung. Nah, kenapa saya menaruh bangun tersebut? Yaitu karena di BRSL itu bangun yang hanya mirip bangunan prisma yang dimana memiliki dua alas yang sama panjang dan memiliki tinggi, itu hanya dimiliki oleh tabung, karena BRSL itu cuma memiliki 3 bangun saja, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Karena itu saya menempatkan tabung yang dimana tabung ini sangatlah mirip dengan bangun prisma. Kemudian karena ketiga bangun ini juga memiliki volume yang sama. Coba perhatikan. Nah, intinya ketiga bangun ini memiliki volume, yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, seperti ini. Coba perhatikan lagi. Nah, prisma segitiga memiliki alas yang berbentuk segitiga, sedangkan balok memiliki alas yang berbentuk persegi panjang, sedangkan tabung memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Kalau kita perhatikan, luas alas dari segitiga, persegi, panjang, dan juga lingkaran itu sebenarnya berbeda. Rumusnya pun seperti ini. Nah, untuk segitiga memiliki luas alas yaitu setengah kali alas kali tinggi segitiga. Untuk persegi panjang yaitu luas alasnya itu sama dengan panjang kali lebarnya persegi. Sedangkan lingkaran memiliki luas alas pi r kuadrat. Sehingga jika luas alas ini kita masukkan ke dalam rumus volume, maka rumusnya akan seperti ini. Nah, volume prisma yaitu luas setengah kali alas segitiga dikali tinggi dari segitiga dan juga dikali dari tinggi prisma. Lalu untuk volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk tabung pasti juga luas alasnya itu ada luas alas lingkaran, sehingga kita memperoleh rumus yaitu volume dari tabung ialah pi r kuadrat dikali T, yang dimana pi r kuadrat merupakan rumus alasnya itu sendiri, yaitu luas lingkaran. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa ketiga bangunan ini memiliki sistem rumus volume yang sama, meskipun mungkin menghasilkan hasil nilai yang berbeda, tapi konsep dari volumenya itu sama rumusnya. Sama juga seperti bangunan limas, yaitu untuk limas persegi panjang yang dimana sepertiga kali luas alas kali tinggi itu sama juga dengan kerucut yang memiliki sepertiga kali luas alas kali tinggi. Namun kalau di kerucut lebih sering digambarkan sebagai sepertiga kali pi r kuadrat dikali tinggi kerucut. Masih bingung? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, untuk bangunan tabung yaitu volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung. Dengan rumus volume sama dengan pi r kuadrat T, keterangan
tinggi jari-jari alas lingkaran pada tabung, dan Pi-nya itu terdiri dari 22/7 untuk kelipatan 7 dan 3,14. Nah, di sampingnya itu ada contoh bangun dari tabung, yaitu kaleng susu contohnya. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh soalnya, yaitu diketahui sebuah bangun ruang tabung memiliki jari-jari alas lingkaran sebesar 4 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah besar volume tabung tersebut jika Pi-nya itu sama dengan 3,14. Nah, silakan hitung. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan jawabannya, mari kita samakan dengan jawaban yang Ibu miliki. Rumusnya ialah volume sama dengan PR kuadrat T, yaitu 3,14 dikali 4 pangkat 2 dikali 12, yaitu 3,14 dikali 16 dikali 12, itu sama dengan 602,88 cm pangkat 3. Jadi, volume bangun tabung tersebut ialah 602,88 cm pangkat 3. Apakah ada yang sama? Jika misalnya sudah benar, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Namun jika masih ada yang salah, silakan untuk tanya kepada teman sekelompok kalian untuk membahas soal tersebut. Segera pahami agar nanti ke depannya kalian tidak akan kebingungan. Nah, bangun selanjutnya yaitu kerucut, di mana volume kerucut adalah sepertiga bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus volume kerucut ialah 1/3 dikali Pi R kuadrat dikali T, yaitu T-nya itu tinggi kerucut, R-nya itu jari-jari alas lingkaran pada kerucut, Pi-nya terdiri dari 22/7 untuk kelipatan 7 dan 3,14. Contoh bangunnya ialah kon es krim. Nah, ada contoh soalnya. Jari-jari kerucut adalah 8 cm, sedangkan panjang garis lukis adalah S sama dengan 10 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Sebagai petunjuk, garis lukis di sini ialah garis yang agak miring dari tinggi kerucut sampai ke bawah, dan itu keluar membentuk garis miring yang hampir mirip segitiga seperti gambar di bawah ini. Nah, silakan kerjakan soalnya. Nah, jika sudah selesai, berikut jawaban dari pertanyaan yang benar. Nah, rumus untuk mencari tinggi kerucutnya ialah tinggi sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Kenapa? Karena 10 di sini itu merupakan garis lukisnya, yaitu garis miring yang hampir membentuk sisi miring dari segitiga. Sedangkan 8 cm ini merupakan jari-jari kerucut, yang dimana itu merupakan garis yang pendek untuk segitiganya. Sehingga kita untuk mencari tinggi kerucutnya itu menggunakan rumus Pitagoras. Jadi 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2 sama dengan 100 dikurang 64 sama dengan akar 36 dan sama dengan 6. Artinya tinggi dari kerucut ini ada 6 cm. Untuk volumenya yaitu 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T, sama dengan 1/3 kali Pi kali 8 pangkat 2 kali 6. Nah, pasti banyak dari kalian yang bingung, kenapa ini Pi-nya itu nggak diubah ke 3,14 atau ubah ke 22/7. Ingat, di soal volume itu memang biasanya ada Pi yang ikutan dihitung, dan juga ada Pi yang tidak ikut dihitung, tergantung perintah soalnya. Jika soalnya suka diketahuinya itu ada Pi sama dengan 3,14 atau 22/7, atau mungkin di jawaban opsinya itu
tidak ada huruf pi ataupun ada, itu artinya jika misalnya tidak ada optionnya dan misalnya di jawaban optionnya itu ada pi, berarti pi-nya tidak usah dihitung. Jadi hanya sebagai penanda saja. Lalu kalau misalnya di soalnya diketahui pi-nya, maka biasanya pi-nya itu akan ikutan dihitung. Karena di sini di soal ini pi-nya itu tidak diketahui, maka kita tidak perlu memasukkan pi-nya yaitu 3,14, tapi cukup memasukkan huruf pi-nya saja. Sehingga sepertiga dikali pi dikali 8 pangkat 2 dikali 6 sama dengan 128 pi. Jadi volume dari kerucut adalah 128 pi cm pangkat 3. Bangun selanjutnya itu bola. Volume bola adalah hasil kali 4/3 pi dengan pangkat 3 jari-jari bola tersebut atau dapat dituliskan sebagai berikut. Rumus volume bola ialah 4/3 pi r pangkat 3. Keterangannya, R adalah jari-jari atlas lingkaran pada bola. V terdiri dari 22/7 untuk kelipatan 7 dan 3,14. Salah satu contoh bangunnya yaitu bola. Nah, ada contoh soal nih. Jari-jari bola di bawah adalah 21 cm. Hitunglah volume bola tersebut. Dan jawabannya, volume sama dengan 4/3 pi r pangkat 3 sama dengan 4/3 pi 21 pangkat 3 4/3 pi 9261 hingga volumenya itu sama dengan 12.348. Jadi volume dari bola adalah volumenya itu sama dengan 12,348 pi. Jadi volume dari bola adalah 12,348 pi cm pangkat 3. Untuk melatih pemahaman kita, marilah kita perhatikan ketiga soal tersebut di bawah ini. Jika kalian sudah mengerjakannya, silahkan nanti kumpulkan sebagai kalau sudah selesai, silahkan pelajari kembali. Namun jika misalnya ada yang belum dipahami, silahkan tanya ke teman sekelas kalian. Nah, ini sebagai salah satu soal cerita untuk melatih pemahaman dan penalaran kalian. Sekian dari saya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.